Jadi kita diadakan, bukan kita yang ada. Kita dihidupkan, bukan kita yang hidup. Kita digerakkan, bukan kita yang mempunyai kekuasaan. Nah, oleh sebab itulah keberadaan kita sementara di atas dunia ini, kehidupan kita yang sementara di atas di dunia ini. Untuk apa Allah menghidupkan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa SCM Foundation di mana saja berada, marilah kita mengikuti pengajian kali ini mengenai kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Al-Fin, pimpinan Pondok Pesantren Darus Sufah Mujur Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu marilah kita mulai pengajian ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya beliau akan memulai pengajian ini dari awal terkait dengan kitab Al-Hikam. Pada beliau yang dauga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Sang Cahaya Nusantara rahimakumullah. Ketika kita mengkaji Al-Hikam, jadi kitab Al-Hikam ini ibarat lautan yang tak bertepi, saking luasnya. Banyak ulama yang mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi mungkin kali ini kami akan mencoba untuk mengutip dari beberapa syarah-syarah Al-Hikam yang disarah oleh ulama-ulama. Namun tidak menutup kemungkinan apa yang kami sajikan ini banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sama pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apa yang Anda simak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu dalam ampunan dan hidayahnya, tetap dalam iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Mudah-mudahan ada hikmah, manfaat untuk saya pribadi dan semua pemirsa Sang Cahaya Nusantara di mana saja berada. Sebelum kita membuka hikmah yang pertama di dalam kitab Al-Hikam ini, perlu sedikit kita mengenal siapa diri kita lebih dahulu. Mas Abdul Majid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajadah, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian disempurnakan bentuk. Setelah sempurna bentuk itu, lalu kami tiupkan firman Allah di dalam surah As-Sajadah itu, fihi, di dalam bentuk itu, min ruhihi, sebagian daripada ruhnya. Sebagian daripada ruhnya.
sebelum ditiupkan ruhnya, jadi bentuk-bentuk ini tidak mampu bergerak. Ada mata tidak mampu melihat, ada telinga tidak mampu mendengar, ada badan tidak mampu bergerak. Jadi ibarat tidak ada kehidupan sebelum ditiupkan ruhnya. Nah, ketika Allah sudah meniupkan ruhnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, lalu Allah menjadikan kepada kalian itu bisa mendengar. Berarti telinga itu bukan telinga yang mendengar, Mas Abdul Majid. Telinga hanyalah alat untuk mendengar. Syariat alat untuk mendengar. Syariatnya telinga ini mendengar. Namun kita mendengar dengan pendengarannya. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ruh yang ditiupkan olehnya. Sekali lagi, bukan mata yang melihat. Mata hanya alat untuk melihat. Alat. Ya, ibarat mic. Jadi mic ini alat Pembesar suara. Pembesar suara. Bukan dia yang bersuara. Betul. Kita yang bersuara. Jadi namun mic hanya syariatnya membesarkan suara. Bukan mata yang melihat. Mata hanya alat untuk melihat, syariatnya melihat. Namun kita melihat dengan penglihatannya. Inilah yang harus kita pahami lebih dahulu. Jadi bukan tubuh yang merasa. Tubuh hanya atau hati hanya bersyariat dia untuk merasa. Tapi kita merasa dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, maaf Tuan Guru, semua yang tampak yang kita lihat sekarang ini, yang dalam tubuh kita ini ibarat syariat begitu ya, atau ibarat alat gitu. Seperti ini Ki, tangan, alat juga. Iya. Ini, Ki. Alat memegang. Jadi semua yang tampak di seluruh alam semesta ini berarti hanya untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Setelah kita pahami itu sebagai sebuah kesimpulan sederhana, jadi kita bukan hidup, kita dihidupkan. Kita bukan bergerak, tapi kita digerakkan. Ya, ini ya. Ini yang harus digarisbawahi, entry point-nya. Kita dihidupkan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah langit dan bumi. Yuhyi, zat yang menghidupkan. Yuhyi, zat yang menghidupkan. Berarti kita bukan hidup. Kita dihidupkan. Seandainya ada pemirsa yang mengatakan bahwa saya ini yang hidup, kita tunggu, awas kalau mati dia. Berarti kita dihidupkan. Apa kata dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh? Jadi beliau mengungkapkan di dalam kitabnya Kasab Maknawinya. Jadi ini supaya akal ini lebih mantap untuk memahami tauhid, bahwa kita dihidupkan, kita diadakan. Bukan kita yang ada, tapi diadakan. Kita digerakkan. Bukan kita yang mempunyai gerak, tapi kita digerakkan. Beliau mengungkapkan di sana bahwa
jismul insan wa nafsuhu wa qalbuhu wa ruhuhu wa yaduhu wa rijluhu wa lisanuhu wa kullu dzalika azhartu lahu bi nafsi li nafsi. Di badan manusia, nafsu manusia, hati manusia, ruh manusia, perjalanan manusia, semuanya akulah yang mengadakan. Jadi beliau dikasih ilham oleh Allah, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya itu sayalah, akulah yang mengadakan. Diadakan untuk apa? Untuk aku. Berarti kita bukan ada. Kita semua ini diadakan untuk Allah. Untuk Allah. Maksudnya? Berarti keberadaan kita ini hanya untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada yang harus yang lebih baik yang kita harus lakukan selain kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi banyak yang menganggap ini Tuan Guru masalah, berarti juga yang saya keliru kerjakan, yang salah saya kerjakan, yang tidak sesuai dengan syariat agama yang saya kerjakan ini juga dari Allah, begitu. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik. Nah, terus Allah memerintahkan kita berbuat baik. Berbuat baik. Allah melarang kita melakukan yang tidak baik. Jadi karena kita setelah dihidupkan oleh Allah, kita ada dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu mesti punya atas dan punya bawah. Mesti ada salah, ada benar. Dalam ruang dan waktu ini karena kita dizahirkan oleh Allah untuk menyembahnya, maka kita disuruh pilih yang baik. Yang baik. Saya contohkan bukti bahwa manusia itu tidak bisa terhindar dari ruang dan waktu. Sebagai contoh misalnya, bikinkan sesuatu yang hanya ada di atas tidak bisa. Ketika kita membuat atas mesti ada bawahnya. Baru dikatakan atas karena ada bawahnya. Baru dikatakan dia depan karena ada belakangnya. Berarti ketidakbaikan ini artinya bahwa untuk kita ketahui bahwa ini yang baik, begitu. Iya. Jadi ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang benar, ini yang tidak benar. Berarti yang tidak benar ini harusnya kita tidak lakukan. Tetapi terjadi dia. Yang tidak benar itu. Yang tidak benar itu terjadi. Nah, keterjadiannya ini bagaimana? Ya, karena dia terjadi ini kan. Nanti kita bahas dalam hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga itu membahas masalah takdir. Takdir ya. Nah, hikmah yang pertama ini, jadi kita sedikit mengenal bahwa diri kita terzahir dari diri yang esa. Memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diadakan, bukan kita yang ada. Kita dihidupkan, bukan kita yang hidup. Kita digerakkan, bukan kita yang mempunyai kekuasaan. Nah, oleh sebab itulah keberadaan kita sementara di atas dunia ini, kehidupan kita yang sementara di atas di dunia ini. Untuk apa Allah menghidupkan kita? Untuk apa Allah mengadakan kita? Ini yang perlu jawaban. Ini yang paling pokok ini yang harus kita tahu dulu. Jadi kita dihidupkan oleh Allah bukan untuk menjadi tuan guru kayak saya. Bisa dikatakan guru, bukan untuk jadi pengusaha, bukan untuk jadi politisi, bukan untuk jadi petani, bukan untuk jadi nelayan. Petani, guru, nelayan, politisi itu hanya aktivitas hidup.
aktivitas hidup. Aktivitas hidup. Pertama yang harus kita ketahui, kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan, mengadakan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah. Nah, kita akan bahas ini pada segmen yang kedua nanti dalam Al-Hikam. Al-Hikam. Jadi silahkan kita bertani, tapi untuk memperkuat fungsi kehambaan kita kepada Allah. Silahkan kita jadi politisi untuk memperkuat fungsi kehambaan kita kepada Allah. Silahkan jadi guru yang benar untuk memperkuat fungsi kita sebagai hamba Allah. Nah, tapi ini di Tuan Guru sering terjadi pada diri manusia yang tidak tahu atau yang awam ini, karena aktivitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita itu tidak sesuai dengan keinginannya. Sering terjadi sehingga dia mengeluh seperti yang sering kita dengarkan, keluhannya itu lewat tembang-tembang atau lewat lagu, dia mengeluh. Nanti kita akan nanti itu Mas Abdul Majid kita akan bahas pada Syarah Al-Hikam yang nomor 2. Nah, sekarang ini pembahasan kita adalah tentang keberadaan kita ini, bahwa mewujudkan bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah. Jadi kita tidak dihidupkan. Ada aktivitas yang lain selain hanya beribadah kepada Allah. Ya, jadi kalau kita sudah paham seperti ini, nanti jadi petaninya itu dihitung ibadah. Kalau sudah jadi politisi itu ibadah. Jadi guru itu ibadah. Nah, seling kita salah kaprah sekarang. Ini sehingga di sini dalam bab yang pertama Syekh Ibnu Athaillah mengatakan min alamatil i'timadi alal amal. Dari tanda-tanda orang yang masih berpegang kepada amal. Seharusnya tidak berpegang sama amal, karena sudah saya katakan tadi, harus berpegang kepada yang menggerakkan. Siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita tidak berpegang pada aktivitas itu, tapi kita bersandar sama Allah. Nah, di antara tanda-tanda kita itu masih berpegang sama amal. Jadi salah satu syarahnya di sini dikatakan terkadang yaitu berpegang sama amalan jasad jawarih min sholawat wa azkar wa gairiha. Dari kita beramal sholat, zikir dan selain-lainnya. Itu kita hanya berspekulasi terkadang di sana. Spekulasi kita beribadah. Ya, yang pertama banyak di antara kita itu kita beribadah. Jadi beliau mengatakan di sini fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tan'im fiha wan najati min azabillah ta'ala. Jadi banyak yang beribadah karena mereka ingin surga. Karena mereka takut neraka. Ya. Dan banyak yang beribadah karena mereka menginginkan nikmat. Takut terhadap siksa. Jadi kalau pemahaman kita yang sudah mengenal bahwa diri kita dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita digerakkan oleh Allah, diri kita diadakan oleh Allah. Jadi kita diadakan itu dihidupkan untuk menyembah. Bukan kita menyembah karena menginginkan surga. Atau bukan kita menyembah karena takut neraka. Karena Allah itu adalah zat wajibul wujud. Zat yang memang harus disembah. Harus disembah. Karena dia yang mengadakan kita. Nah, oleh sebab itulah mari kita murnikan tauhid ini. Jadi silahkan kita menyembah Allah. Bukan berarti saya larang sholat. Silahkan sholat. Tapi jangan jangan menjadikan Allah itu subandar. Ini yang kadang-kadang
masyarakat awam atau di kalangan seperti kami yang belum memahami apa hakikat kita sebenarnya hidup itu kan kadang-kadang kalau sudah dikasih tahu kalau kita baca Al-Fatihah sekian maka pahalanya sekian, nah itu senang. Tidak apa-apa itu. Oh, bagus. Tidak apa-apa itu untuk meningkatkan Motivasi. motivasi. Tapi kita yang sudah mengenal, Ya. mari kita murnikan tauhid kita bahwa Allah semata-mata zat wajibul wujud. La ilaha maujudun illallah. La ilaha ma'budun illallah. Tiada sesembahan Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah. Kita bukan menyembah surga, berharap surga. Atau kita bukan takut kepada neraka karena baru kita menyembah karena kita takut neraka, enggak. Karena keikhlasan kita kepada Allah, pemahaman kita kepada Allah, makrifat kita kepada Allah, makanya kita menyembah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, terkadang Mas Abdul Majid di antara kita itu banyak yang melakukan puasa ibadah, banyak yang halwat, ya. Banyak yang berzikir. Ya, tapi tujuannya itu supaya dia nyampe kepada Allah. Wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha fi wusuli ila Allah taala. Kita tidak bisa nyampe kepada Allah. Tidak bisa. Jadi sesuatu yang kurang ini tidak bisa menghadap yang sempurna. Kecuali yang sempurna itu berkehendak menyampaikan yang kurang ini, baru kita sampai. Ya. Jadi kita yang kurang tidak bisa sampai kepada zat yang maha sempurna. Kecuali yang sempurna itu berkehendak untuk menyampaikan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita beribadah terus kepada Allah. Nanti Allah dengan rahmatnya yang menyampaikan kita kepada hadiratnya. Jangan ada niat selain Allah. Nah, sekarang kan niat supaya saya sampai kepada Allah. Wirid. Tidak akan nyampe-nyampe karena kurang. Ya. Karena kita ini tidak memiliki daya kekuatan kecuali dari izinnya dari Allah. Dari Allah SWT. Nah, sebagian juga beribadah, kuat, zikir, doa dan sebagainya, beramalan salawat supaya wakashful astar anil qulub, supaya terbuka tirai-tirai dari hati. Artinya supaya dia menjadi orang yang mukasyafah. Ya. Oh, kamu besok 1 minggu akan menemukan ini, ya. Supaya menjadi orang yang sakti. Atau kamu berpuasa mutih. Nah, supaya bisa mendatangkan uang. Salah. Nanti ketika Allah tidak berkehendak untuk mendatangkan uang itu, justru kita akan berhenti berpuasa. Bahkan menyalahkan Allah. Ini yang sangat keliru. Artinya, silahkan kita berhalwat, berzikir, bersolawat. Nanti Allah yang akan mendatangkan semuanya. Allah yang akan menyampaikan. Benar. Ada lagi yang beribadah pada Allah, mungkin wa husulul ahwalil qaimati biha wal mukasyafati wal asrori, supaya tahu sesuatu yang rahasia, alam gaib ya, yang tidak kita lihat dengan mata zahir, supaya terbuka alam gaib. Nah, ini pun juga salah kaprah. Karena ada niatan ibadah bukan karena Allah. Jadi harusnya niat kita beribadah, wirid, puasa dan lain sebagainya itu supaya Allah itu ridho dengan inna solati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Pemirsa Sang Cahaya Nusantara yang dirahmati Allah. Jadi mari kita kembali berpegang kepada Allah. Jangan berpegang kepada amal. Nah, begitu juga di sini bagi rekan-rekan, bagi kita semua yang kedung berdosa, kedung melakukan sesuatu yang mazmumah, kesalahan, yang keliru. Jangan berputus harap. Nah, besok saya akan beribadah. Kalau hati saya sudah tenang, kalau saya sudah tidak mengerjakan dosa lagi. Atau ada yang mengatakan, besok saja sudah saya beribadah. Saya tidak enak beribadah karena banyak dosa. Jangan begitu. Karena detik ini kita sudah paham. Kita dihidupkan, bukan kita yang hidup. Kita digerakkan, bukan kita yang punya daya dan upaya. Kita diadakan, bukan kita yang diada. Lalu untuk apa keberadaan kita sekarang yang sementara di atas dunia, hidup kita di atas dunia? Detik ini kita makrifat kepada Allah. Tiada lain hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang untuk hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam ini. Saya mohon maaf karena banyak kekurangan, mungkin nanti pemirsa bisa menambah. Jadi silahkan kita kembali kepada Allah, berpegang kepada Allah. Jadi jangan berpegang sama amal. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian di mana saja berada, terkait dengan Al-Hikam pertama ini tadi Al-Mukarram telah menyampaikan bahwa kita ini adalah bukan bergerak tapi kita digerakkan oleh Allah SWT, dan kita bukan hidup tapi dihidupkan oleh Allah SWT. Semoga pemahaman awal ini menjadi dasar kita bahwa kita jangan sampai tidak mau bertobat atau menunggu waktu nanti bertobat dan sebagainya, tapi dalam waktu ini langsung kita akan bertobat, melakukan kebaikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kodrat Allah SWT. Demikian kali ini, semoga apa yang kita kaji dalam pembahasan Al-Hikam pertama ini bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.